Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Tahu Hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai asas-asas hukum pidana. Materi yang akan disampaikan pada video kali ini adalah terdiri dari beberapa hal. Dalam memahami asas-asas hukum pidana, kita perlu mengetahui beberapa hal tersebut. Antara lain yang pertama, hakikat asas hukum. Yang kedua yaitu asas-asas hukum yang berlaku secara umum. Yang ketiga, asas-asas dalam hukum pidana. Dan yang terakhir adalah asas-asas dalam hukum acara pidana. Namun sebelum lanjut ke materi, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like dan subscribe-nya agar admin semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Baik, selanjutnya itu mengenai apa itu hakikat asas hukum. Menurut para ahli, definisi dari hakikat asas hukum adalah landasan atau dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung norma serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sehingga asas hukum merupakan suatu pondasi perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh. Selanjutnya mengenai pendapat para ahli, yang pertama yaitu dari Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum. Jadi menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum tak hanya mempengaruhi hukum positif, namun dalam banyak hal tak menutup kemungkinan asas hukum tersebut dapat membentuk sistem check and balance. Selanjutnya yaitu pendapat dari Sajipto Raharjo. Pada intinya, pendapat Sajipto Raharjo ini mengemukakan bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum, karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Berarti penerapan peraturan-peraturan hukum bisa dikembalikan kepada asas hukum. Sehingga asas hukum itu diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Kemudian ada juga pendapat Paul Scholten yang mengemukakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Dan yang terakhir ada pendapat dari Elkima Holmes yang menyatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi kembali lagi ke pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa hakikat asas hukum tersebut merupakan suatu dasar yang membangun suatu perundang-undangan secara formil, yang dimana norma hukum tersebut dipandang sebagai suatu bagian dari kehidupan masyarakat yang turut mendukung dari tegaknya peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan next ke slide selanjutnya, yaitu asas-asas yang berlaku secara umum. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas fiksi. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara. Sehingga apabila suatu undang-undang telah dinyatakan berlaku dalam suatu negara, maka semua orang dianggap mengetahui apa yang diatur dan apa yang diancam dalam undang-undang tersebut. Kemudian ada juga asas non-retroaktif. Asas ini menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut, yang berarti bahwa apabila suatu undang-undang baru diatur dalam tahun ini, namun suatu kejadian tidak pidana yang diatur dalam undang-undang itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu, sehingga undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan untuk menjerat dari pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang telah lalu tersebut, karena undang-undang tidak boleh menjerat
tindak pidana yang dilakukan sebelum dibentuknya undang-undang tersebut. Kemudian ada asas ex aequo et bono. Asas ini menyatakan bahwa putusan hakim harus berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dan terdapat 3 asas lain, yaitu asas lex posteriori derogat legi priori yang menyatakan bahwa undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. Kemudian ada juga asas lex superior derogat legi inferiori yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum atau peraturan yang derajatnya di bawah dari peraturan yang lebih tinggi tersebut. Sebagaimana kita telah mempelajari dari hierarki peraturan perundang-undangan, bahwasannya undang-undang itu lebih tinggi derajatnya daripada peraturan pemerintah ataupun peraturan daerah. Sehingga apabila ada peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang akan digunakan karena peraturan daerah dan peraturan pemerintah tersebut berada derajatnya di bawah dari undang-undang tersebut. Kemudian yang terakhir secara umum ada lex specialis derogat legi generalis, maksud saya asas lex specialis derogat legi generalis yang menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Contoh kasusnya adalah adanya undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Maka undang-undang tindak pidana korupsi tersebut dia mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi dan berikut mengenai tata cara serta ancaman yang berada di dalamnya. Sehingga apabila ada peraturan yang lain secara umum, maka peraturan tersebut dikesampingkan dan yang digunakan adalah undang-undang dari tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian kita akan lanjut mengenai asas-asas hukum pidana. Secara khusus, asas-asas hukum pidana itu terdiri atas 3 kategori, yaitu asas hukum pidana menurut waktu, asas hukum pidana menurut tempat, dan asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana lainnya. Baik, kita lanjut. Secara waktu, asas hukum pidana itu memiliki makna bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Ketentuan ini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian berlakunya hukum pidana menurut waktu sangatlah penting karena untuk menentukan pada saat kapan terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga sebagaimana makna yang terkandung asas-asas dalam hukum pidana menurut waktunya itu, yang pertama itu nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali, yang artinya tiada delik tanpa pidana. Berarti tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu memiliki makna lex temporis delicti, yang artinya undang-undang berlaku terhadap perbuatan pidana yang terjadi saat itu. Dan yang ketiga yaitu undang-undang sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, undang-undang hukum pidana itu tidak berlaku surut sehingga menganut asas non retroaktif. Kemudian kita akan lanjut berdasarkan tempatnya. Jadi asas hukum pidana menurut tempatnya terbagi atas 3 kategori. Yang pertama yaitu asas teritorial. Asas ini diatur dalam pasal 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi tiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Dan pasal 3 menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara di Indonesia. Jadi makna dari asas ini adalah menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, dalam hal ini hukum pidana Indonesia atau wilayah Indonesia, maka semua orang unsur siapapun tersebut harus tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk di Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah, sedangkan orangnya tidak dipersoalkan. Kemudian yang kedua yaitu asas nasional aktif.
Hal ini memiliki makna bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Sehingga berdasarkan asas nasional aktif ini, walaupun WNI tersebut berada di luar negeri, ia tetap dapat dilakukan pemidanaan, mengingat dia statusnya yang merupakan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang tiga yaitu ada asas nasional pasif. Asas ini terkandung dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan negara. Makna dari asas nasional pasif ini adalah peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik tindakan itu dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun asing yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Sehingga apabila ada warga asing yang tindakannya dinilai merugikan kepentingan negara berdasarkan asas nasional pasif ini, maka warga negara asing tersebut dapat dilakukan pemidanaan menurut atau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada asas universalitas yang menyatakan bahwa asas ini sebagai suatu bentuk ketertiban hukum dunia karena melindungi kepentingan internasional, sehingga suatu perbuatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama dari semua negara, maka pembuat tindak pidana itu dapat dituntut dan dihukum oleh pengadilan setiap negara tanpa mempersoalkan siapa dan di mana tempat yang melakukannya tindak pidana tersebut. Namun dalam asas universal ini, tidak semua kepentingan hukum di dunia yang akan mendapatkan perlindungan, melainkan hanya untuk silakan teman-teman garis bawahi bahwa kejahatan ini hanya untuk yang menyangkut mengenai keuangan dan pelayaran. Kemudian ada juga kita akan lanjut mengenai asas hukum pidana dan acara pidana lainnya. Yang pertama yaitu asas oportunitas. Asas oportunitas adalah suatu asas yang menekankan bahwa Jaksa Agung berwenang untuk tidak melakukan penuntutan dengan pertimbangan demi kepentingan umum. Selanjutnya itu ada asas presumption of innocence atau nama lainnya adalah asas praduga tak bersalah. Makna dari asas ini adalah seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian ada juga asas equality before the law atau asas persamaan di muka hukum. Maknanya adalah setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan suku, agama, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Kemudian ada juga asas perintah tertulis dari yang berwenang. Maknanya adalah setiap penangkapan ataupun proses dari sistem peradilan pidana meliputi penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan cara yang diatur oleh undang-undang. Sehingga menurut asas ini tidak dibenarkan apabila suatu tindakan hukum tanpa ada perintah tertulis dari yang berwenang dan berdasarkan undang-undang yang telah diatur. Kemudian ada juga asas harus hadirnya terdakwa, di mana pengadilan dalam memeriksa perkara pidana harus dengan hadirnya terdakwa. Kemudian ada juga asas persidangan terbuka untuk umum. Hal ini menyatakan bahwa segala proses persidangan harus terbuka untuk umum, kecuali diatur oleh undang-undang dalam perkara tertentu, seperti perkara kesusilaan, sidang tertutup untuk umum, tetapi pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kemudian ada juga asas bantuan hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang tersangkut perkara pidana wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma untuk kepentingan pembelaan dirinya. Sebagaimana pasal ini juga berada dalam ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970
Junto pasal 54, pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian ada juga asas nebis in idem. Maksudnya di sini adalah seseorang tidak dapat dituntut lagi karena perbuatan yang sudah pernah diajukan ke muka pengadilan dan sudah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga singkatnya sebagaimana tertulis di layar teman-teman, seseorang itu tidak boleh dihukum 2 kali untuk suatu kejadian pidana yang sama. Misal dia melakukan pencurian pada bulan Juni, tanggal 16 Juni tahun 2024, dan selanjutnya telah dinyatakan diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka kejadian pencurian yang dia lakukan itu tidak bisa dilakukan penuntutan untuk yang kedua kalinya. Kemudian ada juga asas unus testis, nullus testis. Maksudnya di sini adalah satu saksi bukanlah saksi. Maknanya adalah keterangan seseorang saksi harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang lain. Bisa itu saksi yang lain ataupun bukti-bukti yang mendukung sehingga makna dari satu saksi tersebut keterangannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada asas kebenaran material, yaitu pemeriksaan dalam perkara pidana tujuannya untuk mengetahui apakah faktanya senyata-nyatanya benar telah terjadi pelanggaran maupun kejahatan. Dan yang terakhir itu ada asas ganti rugi dan rehabilitasi. Asas ini ditujukan bagi tersangka atau terdakwa maupun terpidana untuk mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi atas tindakan terhadap dirinya sejak dalam proses penyidikan. Hal ini diatur dalam pasal 95 dan 90 dan 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baik, kita berada di akhir sesi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar dapat berbagi mengenai informasi ini. Sekian dari admin Tahu Hukum. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bertemu di video selanjutnya. Goodbye.